Ya, baik. Terima kasih atas kehadirannya Ibu dan Bapak sekalian. Ya, hari ini insya Allah kita akan memasuki pertemuan yang kedua ya dari mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah jurnal ya. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat ini saya ya. Karena kadang suka apa namanya, sudah terlihat tapi nggak bisa jalan gitu. Saya beberapa kali ini ada sedikit masalah. Slide saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik, saya mulai. Ya, Pak, sudah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan nun wal qalami wa ma yaskurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahul Ahmad wal Hakim, uktub fa walladzi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haq. Wa fi sahihul jami' qayyidul ilma bil kitab. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa, peserta di pertemuan yang kedua mata kuliah ya menulis artikel jurnal ilmiah ya. Ini adalah pertemuan yang kedua dan insya Allah pertemuan ini kami rekam ya, record, sehingga kemudian nanti bisa diulang-ulang kembali untuk bagaimana caranya menulis artikel jurnal ilmiah ya, atau artikel ilmiah untuk dipublikasikan di jurnal ya. Saya menyebutnya dengan istilah step by step karena saya harapkan ya nanti bisa mengulang-ulang lagi video ini dan bisa memahami ya bagaimana cara, metode, teknik menulis artikel jurnal ilmiah atau artikel ilmiah untuk dipublikasikan di jurnal. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, ya saya ingatkan kembali salah satu dari energi kita sebagai orang beriman, sebagai seorang muslim, yaitu kalamullah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5, ya tadi saya sudah bacakan. Keyword dari ayat ini adalah dikatakan apa? Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia, ya Rabb-mu lah yang maha mulia itu mengajarkan apa yang tidak diketahuinya, ya. Jadi di situ ada 'allama bil qalam, ya. Di situ ada ya terjemahannya nih, ya. Kalau saya baca dari awal, Iqra a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya dengan menyebut nama Rabb-mu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Rabb-mu yang maha mulia.
alladzi 'allama bil qalam. Oh, 'allama bil qalam. Dia yang mengajarkan ya manusia apa yang tidak diketahuinya. Harusnya alladzi 'allama bil qalam. Dia yang mengajarkan melalui perantara qalam atau pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajarkan manusia ya segala sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Ya, di situ ada juga di belakangnya terjemahannya malah yang mengajarkan manusia dengan pena. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, keyword atau kata kunci dari ayat ini tentang penulisan adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia 'allama bil qalam ya. Artinya dengan perantara pena berarti ada tulisan. Karena nanti salah satunya adalah al-qalam ya, pena itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan semua ya takdir makhluknya ya. Nah, kemudian kita diingatkan juga dalam surat Al-Qalam ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nun ya, wal qalami wama yasturun. Demi kolam dan apa yang dituliskannya. Ya, artinya apa? Kolam itu adalah untuk menulis ya. Kalau sekarang sudah tidak ada pena, tidak ada kolam, maka sekarang dengan ketikan, dengan type ya. Nah, mungkin ke depan bisa jadi kita hanya voice to text gitu ya. Sekarang pun sudah ada. Artinya adalah merangkai sebuah kata menjadi sebuah kalimat dalam sebuah paragraf dan memiliki sebuah makna tentu saja. Nah, kemudian energi yang kedua adalah sabda dari Nabi SAW ya, min sunnatin nabawiyah. Beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Hakim, uktub ya, tulislah, fawalladzi nafsi biyadih, ya demi zat yang jiwaku di dalam dalam genggamannya atau dari tangannya, tidaklah ma kharaja minhu illa haq ya, tidaklah keluar darinya melainkan kebenaran dari Nabi SAW kecuali kebenaran. Ini adalah salah satu dari bagaimana sebagian ya ada sahabat Nabi yang menuliskan semua yang datang yang keluar dari lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ya. Nah, kemudian juga yang kita sudah bacakan dalam Shahihul Jami' disebutkan qayyidul ilma bil kitab ya. Jagalah, ikatlah ilmu itu dengan menulis, sehingga ya kalau mata kuliah hari ini adalah menulis karya tulis ilmiah, sejatinya bukan mata kuliah yang baru, tetapi sudah ada sejak masa Nabi SAW, yaitu peradaban menulis. Baik. Ibu dan Bapak sekalian, kita lanjutkan materi hari ini. Kita akan belajar tentang takrif atau definisi dari artikel jurnal ilmiah ya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang khosois ya, karakteristik dari jurnal ilmiah. Yang berikutnya adalah sistematika pembahasan ya, manhajul bahasnya itu seperti apa ya di dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian ada juga style atau gaya selingkung ya, di mana menulis jurnal itu tidak sembarangan gitu ya. Dia harus mengikuti apa yang ada dalam template ya yang telah ditetapkan oleh pengelola jurnal. Nanti insya Allah saya akan bukakan juga jurnal Destit Sirajul Falah, yaitu jurnal Edusifa dan juga jurnal Dakwatus Sifa ya. Nah, kemudian nanti kita bisa bicara juga tentang referensi. Ya, zaman sekarang referensi itu bukan lagi menggunakan manual, tetapi sudah menggunakan reference manager. Ya, menggunakan Mendeley, menggunakan Zotero, menggunakan EndNote. Nah, itu bisa dilakukan. Termasuk juga yang tidak kalah penting itu adalah kelengkapan. Ya, kelengkapan dalam sebuah tulisan karya tulis ilmiah. Oke, baik. Ibu dan Bapak sekalian, kita mulai dari awal ya. Apa sih yang dimaksud dengan artikel jurnal ilmiah atau artikel ilmiah gitu ya? Saya mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang namanya artikel ya itu adalah karya tulis lengkap di media massa seperti surat kabar, majalah, tabloid dan sebagainya. Ya, termasuk juga yang ada dalam ya media elektronik ya seperti internet ya, di website dan lain sebagainya. Itu yang pertama, makna dari artikel ya. Yang kedua, saya ambil juga dari Haris Sumadiria yang mendefinisikan bahwa yang namanya artikel itu adalah
tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas ya suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan atau kontroversial dengan tujuan memberitahu ya informasi dan meyakinkan, persuasif argumentatif atau menghibur halayak pembaca ya, nanti sifatnya juga bisa rekreatif ya. Jadi dia adalah sebuah opini gagasan dari seorang penulis gitu ya, dengan argumentasi yang ilmiah, alamiah dan juga ilahiyah ya, yang digunakan untuk menguatkan atau memberikan semacam gambaran, teori, ide, gagasan gitu ya, yang bermanfaat terutama untuk umat dan masyarakat ya. Saya ambil dari Pariyati 2008. Berikutnya berarti yang dimaksud dengan artikel jurnal ilmiah ini dari saya ya adalah tulisan atau karya tulis yang merupakan hasil pemikiran atau hasil penelitian yang berisi informasi aktual ya, informasi aktual dan faktual tentu saja, dan menarik pembaca yang dimuat dalam media massa cetak khusus ya, dalam hal ini adalah jurnal. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah slide saya berjalan? Tidak, Pak. Tidak, Pak Dokter. Tidak ya? Iya. That's problem I think ya. Kadang-kadang suka seperti ini nih biasanya itu. Makanya saya tanyakan dulu ini ya. Nah, kalau seperti ini baru terlihat biasanya. Ya. Kalau seperti ini biasanya terlihat. Sebentar. Saya akan buat lagi, saya share lagi tapi tidak full ya. Kalau tidak full biasanya dia bisa berjalan, cuman memang agak sedikit lebih kecil ya. Oke, seperti ini ya. Mudah-mudahan masih bisa terbaca ya. Masih bisa terbaca. Oke, ya. Oh, ini mohon maaf, ini tadi agak salah sedikit ini untuk bahasa Inggrisnya. Biarin aja lah ya. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sudah kita bicara tentang definisi artikel jurnal ilmiah. Artinya sebuah tulisan ya yang berisi opini, gagasan, ide dari seorang penulis yang memiliki sifat faktual berdasarkan fakta, menggunakan metode ilmiah, alamiah dan ilahiyah ya untuk menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan ya. Ini adalah definisi artikel jurnal ilmiah. Nah, setelah kita mengetahui ya dari definisi ini, maka yang paling penting adalah khasais ya, karakteristik dari artikel jurnal ilmiah. Kita lihat ya. Jadi khasais atau karakteristik dari artikel jurnal ilmiah ya, ini yang pertama adalah perspektif. Ya, perspektif itu artinya sudut pandang. Misalnya saya melihat sebuah meja, itu saya lihatnya itu dari bawah. Ya, maka itu adalah perspektif ya, itu adalah perspektif ya. Oke, sebentar ya, sepertinya ini agak sedikit mengganggu iniannya ya. Saya off-kan saja sepertinya nih ya. Saya off-kan saja supaya tidak mengganggu. Oke ya, mudah-mudahan bisa, sudah bisa nih. Oh, dari bahasa Cina jadinya nih. Bahasa Indonesianya ada tidak ya? Kita try. Oh, tidak tersedia. Seperti ini saya inikan dulu nih. Ini dia. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Kita lanjutkan ya. Ya, jadi kita sudah sampai kepada karakteristik dari ya jurnal ilmiah. Tadi yang pertama adalah bahwa sudut pandang atau perspektif dari jurnal ilmiah itu adalah khusus dari penulis. Ya, jadi seorang penulis itu dia betul-betul memahami ya tentang suatu masalah, kemudian dia mengungkapkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa jurnal itu adalah karya intelektual ya, penulis dan pembaca harus memahaminya dengan pemikiran. Jadi dia bukan hanya buku tulisan yang populer ya, tetapi dia memang sifatnya itu ilmiah ya. Nanti kemarin kita sudah bicara tentang ilmiah, alamiah dan ilahiyah. Intinya adalah ya setiap ide dan gagasan itu didasarkan kepada argumentasi, dalil atau hujah gitu ya. Jadi tidak asal ngomong saja ya, tidak asal menulis tetapi ada dasarnya. Oke. Ya, yang ketiga adalah berisi ungkapan masalah
dan memberikan problem solving, ya artinya ada masalahnya kemudian diselesaikan, ya. Beda kan kalau umpamanya tulisan populer, ya sudah dia mungkin cerita tentang kehidupannya, cerita tentang mungkin pengalaman-pengalamannya gitu ya, atau ide gagasannya. Kadang masalahnya itu tidak begitu clear, tetapi kemudian penyelesaiannya juga solusinya itu kurang, ya. Kenapa? Karena mungkin hanya sifatnya itu opini, ya, bukan karya ilmiah, ya. Jadi ungkapan masalahnya jelas, kemudian ada problem solvingnya. Nanti ini bisa dilihat dari bagaimana sebenarnya apa yang disebut dengan sistematika penulisannya, ya. Oke, berikutnya merupakan gagasan baru, ya, orisinal alias asli, ya, bukan jiplakan atau plagiarisme. Nah, ini penting, ya. Jadi gagasan baru sebenarnya yang namanya baru itu ya bisa jadi sesuatu yang lama kemudian dia dikombinasikan menjadi sesuatu yang baru. Nah, itu bisa juga, ya. Kalau yang orisinal, ya original, asli itu harus, ya. Plagiarism dalam artian itu kita mungkin ada yang mengcopy, ya, copy paste gitu ya, mengcopy dari sumber lain kemudian kita ganti namanya, itu tidak boleh, ya, seperti itu, ya. Itu melanggar dari etika penulisan, ya. Dalam Islam juga sama, tidak boleh, ya. Misalnya Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab Jami' Ahkamul Quran, beliau pernah mengatakan, beliau menulis ya, mim barokatil ilmi idhofatul qaul ila qailiha, ya. Salah satu dari keberkahan ilmu itu adalah menyandarkan ide gagasan, ya, teori kepada yang mengeluarkannya, ya. Jadi enggak ini tulisan orang kemudian kita ganti, ya, kemudian pakai nama kita, enggak boleh, ya. Itu tidak keberkahan, ilmunya tidak berkah. Atau mungkin juga ada satu halaman penuh gitu, ya, kita copy, ya, tanpa menyebutkan referensinya, itu juga termasuk bukan dari keberkahan ilmu, ya. Bahkan termasuk mungkin mengambil ide gagasan orang lain, yaitu tidak diperbolehkan, ya. Oke, kemudian yang berikutnya kalau plagiarism sekarang itu sudah bisa menggunakan Turnitin, checker plagiarism, ya, sehingga apa yang kita tulis itu akan terlihat, oh ini punya orang, ini sumbernya dari jurnal ini, dari buku ini dan sebagainya, itu sudah sangat mudah terdeteksi, gitu, ya. Oke, lanjut. Kemudian bahasanya sederhana, jelas, hidup, menarik, segar, populer, dan komunikatif, ya. Walaupun dia menggunakan bahasa ilmiah, tetapi juga bahasanya itu juga mudah dipahami. Ya, biasanya kalau ada kata-kata yang mungkin singkatan gitu, ya, misalnya SDGs gitu, ya, Sustainable Development Goals gitu, ya, itu harus di awal itu harus disebutkan, jangan tiba-tiba langsung SDGs gitu, ya, itu tidak sesuai dengan etika gitu, ya. Jadi harusnya diawalkan dulu, ya, misalnya KSPPS misalnya gitu harus jelas, ya, MBKM misalnya, ya, Mandiri Belajar, ya, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, Mandiri, ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Oh, berarti MBKM itu ya harus, oh MBKM itu apa, nggak tahu MBKM apa jadinya. Jadi kalau tidak dijelaskan dari awal, ya tidak tidak sesuai dengan tujuan yang tadi harus dipahami, ya. Yang berikutnya adalah menyangkut kepentingan publik seperti pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Jadi penulisan karya tulis ilmiah ya sesuai dengan disiplin ilmu, bisa merujuk kepada ristek dikti tentang rumpun ilmu. Misalnya kita yang di Sirajul Falah ini adalah program studinya, ingat, pendidikan agama Islam. Nanti yang memiliki rumpun yang hampir sama itu adalah pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, kemudian pendidikan Islam anak usia dini, kemudian ada lagi manajemen pendidikan Islam. Nah, itu juga dia masih serumpun tuh, walaupun fokusnya dia berbeda, ya. Jadi menulis artikel ilmiah ini adalah didasarkan kepada rumpun atau bidang ilmu atau prodi, program studi yang kita ada di situ, ya, yang kita miliki home base atau mungkin kepakarannya, ekspornya di situ, ya. Nah, jadi banyak sekali bidang ilmunya nih, terutama nanti ruang lingkup besarnya adalah Islamic Studies. Nah, selanjutnya adalah bahwa nama penulis harus dicantumkan karena artikel adalah karya individual maupun kelompok. Nah, bedanya
kalau di artikel jurnal ini dia egaliter ya, artinya penulis itu tidak perlu ya menuliskan gelarnya ya. Jadi kalau mahasiswa menulis ya nggak usah khawatir, wah saya kan mahasiswa gitu ya, nanti di itu gimana, enggak ya. Jadi kalau di jurnal itu tidak boleh menuliskan gelar, mau dia mau S3 mau profesor itu tidak dituliskan, nama ya sudah nama asli saja. Ini sama dengan kalau kita menulis skripsi, tesis atau disertasi, ya jurnal sama. Jadi ketika kita menulis seseorang gitu ya, itu tidak dituliskan gelarnya. Profesor Dr. Ahmad Abdurrahman ME, MA, MBA, MBR, MBR jadinya gitu ya. Kebanyakan gitu ya. Jadi nggak pakai seperti udah Ahmad Abdurrahman gitu aja gitu ya. Jadi namanya saja. Nanti kalau di penulisan itu biasa di nama terakhirnya ya, di Abdurrahman 2018. Kalau dia menggunakan APA ya, American Psychological Association APA style, itu biasanya nama terakhir ya. Jadi namanya itu harus ada tetapi tidak menggunakan gelar. Makanya nanti bisa antara dosen dengan mahasiswa itu dia bersinergi untuk ya menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah style ya, writing style atau gaya penulisan artikel ilmiah. Ya, yang pertama nanti terkait dengan kelengkapan unsur kalimat. Wah, ini penting sekali nih. Ini sebenarnya bukan hanya untuk jurnal ya, untuk skripsi, tesis dan disertasi itu sama ya. Jadi dia terdiri dari subjek, predikat, objek dan keterangan. Ingat ya waktu kita pernah belajar di SD, SMP, SMA ya, MI, MTS, Alia, SPOK ya, subjek, predikat, objek dan keterangan. Jadi nggak boleh tuh ya kata sambung itu ditaruh di depan. Ya misalnya di sebuah desa, oh tiba-tiba sudah ada di, ya kemudian mungkin ada sebelumnya lagi istilahnya itu berjalan seorang laki-laki. Wah ini kayaknya kebiasaan terjemahan ke bahasa Arab nih biasanya ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya telah berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal terjemahan yang tepat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya jadi kolaknya itu memang kalau dalam bahasa Arab biasanya kalau dia sifatnya jumlah fi'liyah gitu ya, selalunya adalah fi'il dulu, kata kerja dulu gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia diawali dengan subjek gitu ya. Subjek, kemudian baru predikat, kemudian objek dan juga keterangannya. Jadi nanti ingat ya, dalam awal atau di awal paragraf jangan menggunakan kata sambung atau kata kerja ya, menggunakan kata benda ya atau subjek ya, sifat masih bisa juga. Itu yang pertama tuh. Jadi harus sesuai dengan dulu itu EYD, ejaan yang disempurnakan, kemudian menjadi pedoman baku ejaan Indonesia, sekarang menjadi EYD lagi. Jadi masih ingat lagi nih, ejaan yang disempurnakan. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, yang kedua, paralelisme ya, artinya kalimat itu harus selaras. Ini perlu latihan gitu ya. Jadi harus ada keterpaduan antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya. Kayaknya kemarin yang sudah ujian proposal skripsi kayaknya dengan saya mungkin kelihatan gitu ya. Oh ini nggak padu nih, jadi acluk-aclukan kurang Sunda mah gitu ya. Jadi ini ngomongin ke sini, paragraf pertama ngomongin ke kakidul gitu ya, paragraf keduanya ke kaler gitu ya. Jadi ngalor ngidul gitu ya. Jadi ini perlu latihan memang. Jadi dia harus runut ya, sebagaimana sistematika cara berpikir kita ya. Mungkin nanti ada yang nanya, kenapa sih Pak harus seperti itu? Iya, karena itu agar melatih kita untuk dapat berpikir secara sistematis. Nah, itu ya. Jadi jangan lupa nih, harus paralel, harus berkesinambungan, harus sistematis, harus berurutan tulisan itu. Jadi jangan hanya istilahnya itu asal nulis aja, apalagi kalau ngopi dari orang gitu ya, biasanya sering nggak nyambung. Saya pernah
bantu ya ngedit satu disertasi di Riau sana ya, itu ya di satu universitas negeri Islam di sana itu aduh acak-aduk gitu ya. Jadi tulisan paragraf di sini ini sudah ada di sini, yang di sini sudah ada di sini, itu saya sampai jam 2 malam itu untuk mengeditnya gitu ya, untuk menjadi minimal ya ada kata-kata itu bisa runut ya. Jadi bahasa itu adalah paragrafnya itu padu. Wah, itu penting tuh ya. Oke, berikutnya ya menghindari bahasa kiasan ya. Kalau menggunakan bahasa kiasan, hyperbola gitu ya, sebaiknya juga diberikan maknanya ya di dalam kurung atau mungkin ada footnote-nya, endnote-nya, ada keterangannya. Jadi tidak asal gitu ya, tidak bahasa itu mungkin berbunga-bunga gitu ya. Padahal maksudnya itu kalau di artikel ilmiah itu seharusnya yang memang bisa dipahami ya. Jadi dia tidak multitafsir. Kalau sastra mungkin iya gitu ya. Tapi kalau ini ya dia tidak multitafsir. 6. Mas Tamir, yang berikutnya adalah juga menghindari kalimat yang terlalu kompleks ya. Artinya kalimat yang tadi multitafsir sehingga orang itu mungkin bingung untuk menjelaskannya, apalagi nanti di judulnya. Jadi gunakan kalimat yang lugas. Jadi nanti perlu latihan nih. Makanya di mata kuliah ini semua mahasiswa wajib ya untuk belajar menulis. Kalau udah bilang, Pak, aduh saya nggak bisa, Pak. Makanya belajar ya. Kalau udah bisa ya udah langsung saya kasih nilai saja gitu. Seperti kemarin saya bilang ya, kalau sudah ada yang bisa menulis artikel jurnal, kemudian bisa dipublikasikan, ya itu ya udahlah, nggak usah kuliah lagi gitu ya. Maksudnya nggak usah mata kuliah ini langsung saya kasih nilai saja lah gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi belajar karena ini adalah tempat kita untuk belajar. Berikutnya adalah menghindari kalimat penunjuk diri ya. Aku, saya gitu ya, karena dia sifatnya memang apa ya, ilmiah gitu. Jadi nggak subjektifnya, subjektif bukan saya gitu, menurut saya gitu, nggak seperti itu. Tapi mungkin nanti berdasarkan ya pemahaman atau definisi yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tidak menggunakan saya atau aku gitu ya. Jadi nggak menggunakan itu gitu ya. Kemudian menyusun paragraf yang memiliki kepaduan tadi ya, kohesi, yaitu seluruh kalimat dalam alinea hanya membicarakan satu pokok pikiran atau satu masalah utama. Nah, ini tadi perlu latihan, makanya nanti semuanya harus presentasi dari tulisan jurnalnya masing-masing. Nanti setelah ini saya akan share untuk template-nya dari jurnal Edusiva. Nanti boleh dilihat juga tuh ya di Edusiva itu. Kemudian jangan harus diperhatikan sungguh-sungguh. Nanti ada proses menulis, setelah itu ada proses editing, setelah itu ada review lagi. Bahkan kalau di jurnal itu ada namanya reviewer ya. Jadi tulisan kita itu nanti dinilai lagi oleh reviewer, orang yang melihat, mereview ya. Oke, itu adalah gaya penulisan artikel jurnal ilmiah. Berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, yaitu sistematika artikel jurnal ilmiah. Ini masih teori, tapi nanti kita akan tunjukkan contoh artikel jurnalnya. Ya, baik. Sistematika penulisan atau sistematika artikel jurnal ilmiah seperti dilihat di screen ya Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Ya, kita lihat mulai dari tadi ada namanya judul artikel, pastilah ya. Yang namanya judul artikel, namanya artikel ya pasti ada judulnya gitu ya. Nah, judul artikel ini biasanya ada syaratnya antara 12 sampai 20 kata ya. Jadi ada judulnya. Judulnya ini ya dibiasakan jangan menggunakan kalau yang ini istilahnya itu jangan menggunakan kata-kata tadi yang mungkin kurang dipahami ya, analisis gitu ya. Kalau dalam otomatis sudah ada analisisnya atau konsep gitu ya. Nah, sebaiknya dia langsung spesifik ya, 12 sampai 20 kata gitu ya. Kemudian setelah ada judul otomatis ada nama penulisnya. Ya, nanti kita akan lihat contohnya ya. Setelah judul nama penulis ya, nama penulis ini biasa ditambahkan dengan afiliasi ya, bisa kampus, bisa tempat bekerja ya, afiliasi gitu ya, dan nanti baru ke yaitu bagian dari emailnya. Jadi harus ditulis email. Judul, kemudian penulis, kemudian lembaga, afiliasi lembaga, kemudian
emailnya. Setelah itu baru abstrak ya. Abstrak itu adalah ringkasan dari penulisan ya, dari tulisan kita ya, ringkasan. Makanya dia antara 150, 200 atau 250 kata ya. Jadi hanya 250 kata tuh ya di abstrak ini. Nah, di abstrak itu biasa nanti di bawahnya itu ada keyword atau kata kunci. Nah, kata kunci ini antara 3 sampai 5 kata gitu ya, 3 sampai 5 kata, dan itu adalah kata benda dan juga kata sifat ya, benda atau sifat gitu ya, bukan kata kerja gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru pembahasan ya. Di pembahasan ini kita mulai dari introduction ya, atau mukodimah atau background ya, latar belakang atau pendahuluan. Ya, biasanya yang paling banyak itu adalah latar belakang masalah atau background ya. Nah, di background ini berarti nanti akan dibahas tentang kenapa ya pembahasan ini penting. Jangan sampai biasanya kalau penulis-penulis baru itu sama nih di skripsi juga sama ya, di tesis, disertasi juga sama. Jangan sampai ketika kita menulis latar belakang masalah, masalahnya itu udah selesai. Itu ya. Jadi jangan sampai nih orang bahas tentang ini latar belakang udah selesai gitu, belum ya. Jadi ibaratnya filosofinya itu adalah latar belakang itu seperti apa ya, angkot gitu ya. Misalnya angkot nih, angkot itu misalnya saya dari rumah gitu ya mau ke kota Bogor. Nah, maka saya naik angkot. Nah, angkot itu mengantarkan saya ke kota Bogor. Setelah sampai ya angkotnya balik lagi gitu ya, nggak sampai ke ngubek-ngubek kota Bogor, tidak gitu ya. Jadi hanya sesuai dengan trayeknya. Nah, latar belakang masalah, background ya, itu juga atau introduction itu juga sama, mengantarkan kepada pembaca tentang adanya permasalahan yang teridentifikasi dari apa yang ada di masyarakat atau dalam bidang tertentu. Ya, kemudian di pembahasan ini ada hasil pembahasan, ya ada data. Sebelumnya sebenarnya ada metodologi, ada metode yang digunakan. Nah, ini yang paling penting nih kalau di metode. Tapi mudahnya adalah kalau di jurnal itu lebih simple, tidak seperti di skripsi. Nah, apalagi ya ini kan semester 8 ini harapannya adalah artikel jurnal ilmiah yang dihasilkan itu adalah dari skripsi yang sedang atau sudah disusun ya. Jadi sangat mudah sekali, SMS gitu ya. Oke ya, ada metodologi, ada hasil dan analisis ya, atau dan pembahasan. Kemudian kesimpulan, jangan lupa sama seperti di skripsi, tesis, dan juga disertasi, bahwa kesimpulan itu selalu sama dengan apa? Perumusan masalah atau pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Kalau di jurnal enaknya ya dia tidak perlu di 1, 2, bahkan di jurnal itu hanya 1 masalah saja itu sudah cukup, berarti kesimpulannya atau simpulannya adalah juga 1, plus nanti kalau mau ditambah saran itu boleh juga ya, saran dan rekomendasi. Setelah itu baru daftar pustaka ya. Daftar pustaka nanti mengikuti template, mengikuti ya pedoman penulisan. Kalau di skripsi ya misalnya ya berarti di Sirajul Falah mengikuti panduan atau pedoman penulisan skripsi Stit Sirajul Falah Bogor ya. Kalau nanti yang ada jurnal ini maka mengikuti jurnal yang ada di Edusiva, Journal of Islamic Education ya. Udah selesai seperti itu gitu ya. Jadi itu adalah sistematika penulisan artikel jurnal ilmiah. Judul, wah saya detailkan lagi deh ya sebelum nanti saya kasih contohnya. Jadi judul atau title ya itu adalah judul yang baik itu secara cepat mengetahui ruang lingkup kajian, objek formal, objek material, dan masalah yang diangkat dalam penulisan. Jadi tahu, oh ternyata saya membahas tentang ini, misalnya metode mendidik anak usia dini menurut Khalifah Umar bin Khattab dan relevansinya dengan perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Kan udah jelas tuh,
Oh berarti masalahnya adalah bagaimana nih Khalifah Umar bin Khattab mengajarkan anak bausia dini, ada nggak ya? Ya carilah gitu ya. Kemudian ada nggak relevansinya dengan yang ada di PAUD itu sekarang? Dicari juga gitu ya. Atau mungkin pengaruh puasa Senin Kemis terhadap hasil belajar siswa di MTS Sirojul Atfal Bogor. Kan berarti ada nggak ya anak yang rajin puasa Senin Kemis itu dia hasil belajarnya itu bagus, nilainya itu bagus misalnya. Perlu diteliti itu gitu ya. Jadi menggunakan kuantitatif atau mungkin hubungan antara model pendidikan orang tua di rumah dengan pendidikan pesantren terhadap misalnya perilaku atau akhlak siswa. Gitu ya, itu kan udah jelas tuh. Nanti boleh bertanya, tenang aja, nanti saya kasih waktunya ya. Kemudian tadi jelas dan fokus pada pembahasan utama, artinya enaknya ya kalau artikel jurnal itu dia spesifik betul-betul gitu ya, betul-betul spesifik sehingga satu masalah pun no problem ya, no hal, tidak ada masalah gitu ya. Jadi fokus kepada pembahasan, jadi nggak ngalor ngidul, enggak, enaknya itu gitu ya. Kalau skripsi kan kadang masih acak-acakan gitu ya. Kalau jurnal enaknya itu satu, makanya satu jurnal bisa jadi ya satu skripsi bisa jadi 2 jurnal, satu tesis bisa jadi 2 atau 3 jurnal, satu disertasi itu bisa jadi 3 atau 4 jurnal gitu ya, karena memang pembahasan itu spesifik ya. Kemudian ya usahakan juga judul itu menarik dan menggugah pembaca ya, mungkin agak sedikit provokatif, maksudnya itu biar orang merasa ini tentang apa sih pembahasannya, kok unik gitu kan. Ada unik gitu, misalnya kita ingin mencari ya tentang ini agak sedikit ke ilmu sosial ya, misalnya fenomena mahasiswi yang dia itu kan dari sisi pakaian ada yang pakai hijab ya, hijab itu ada yang pakai rok, ada yang pakai celana jeans mungkin gitu ya. Kalau di kampus Islam nggak boleh ya. Kampus di kampusnya biasanya nggak ada, tapi di kampus umum biasanya dia pakai hijab, atasnya bawahnya pakai celana jeans misalnya. Nah gitu, apa nih judul yang bikin orang itu penasaran gitu ya. Itu bisa dipilih tuh gitu, temanya itu ya. Kemudian jangan terlalu panjang, makanya tadi antara 12 sampai 20 kata ya untuk judulnya. Jadi enggak, misalnya tadi ya, pengaruh puasa Senin Kemis terhadap ya hasil belajar siswa MTS. Itu dia paling cuma 15 gitu ya. Cuma 15, jadi 20 itu udah terlalu panjang, kepanjangan gitu ya. Jadi 12 sampai 20 istilahnya itu kata ya. Bahkan ada yang lebih pendek lagi, misalnya saya pernah bantu seorang teman di UIN Jakarta, itu judulnya itu adalah tentang pemberdayaan UMKM, tetapi dia lebih spesifik tentang bagaimana reaktualisasi ya tentang kaedah al-masyaqqah tajlib taisir gitu. Jadi tadi judul utamanya adalah reaktualisasi qawaid al-fiqhiyah. Baru dia titik 2, implementasi di UMKM Kabupaten Bogor gitu. Misalnya seperti itu. Ya atau mungkin juga bisa menyebut dengan fikih pemberdayaan. Ya, saya juga pernah membuat di artikel di Scopus juga diterbitkan, itu adalah pembelajaran fikih anti korupsi misalnya gitu ya, atau pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis fikih anti korupsi. Ya kan, jadi bagaimana pembelajaran mata kuliah misalnya anti korupsi itu kemudian didasarkan kepada fikih anti korupsi dan masuk juga dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI ya gitu ya. Nah bisa ditulis setelah selesai pembahasan. Jadi judul ini ya kita fleksibel, bisa aja judul itu berubah, sama juga seperti menulis skripsi, tesis dan disertasi ya. Jadi nulis dulu aja, kalau judul ya pasti bisa berubah, bahkan ketika sudah ujian pun judulnya bisa berubah. Ya, yang paling penting itu adalah temanya. Ya, judul bisa berubah bahkan ketika sudah ujian. Oke. Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan ya. Kemudian setelah judul, berikutnya tadi adalah abstrak. Nah, ini penting juga nih. Ya, kalau penulis, institusi dan email itu kan gampang ya. Tadi nama penulis tidak ditulis dengan gelarnya, kemudian lembaga itu tempat beraktivitas ataupun nanti ada alamat korespondensi untuk emailnya. Jadi emailnya itu email yang aktif ya, kalau ketika nanti submit di jurnal.
Kemudian letakkan email itu sebagai media komunikasi, kemudian juga nama penulis, lembaga, email gitu ya. Email itu juga boleh diletakkan di footnote, mengikut kepada template atau gaya selingkung dari jurnal masing-masing ya. Nah, ini abstrak nih, Bapak sekalian, teman-teman semuanya penting nih ya. Jadi masih ada nih beberapa mahasiswa itu yang masih belum paham tentang cara membuat abstrak. Saya sempat di YouTube saya membuat sebuah video pendek juga tentang tips membuat abstrak ya. Jadi kata kuncinya, keywordnya, kemudian juga elemen-elemen atau unsur-unsur ya, bagian-bagian yang harus ada di abstrak ya. Abstrak itu adalah intisari ya. Intisari atau ikhtisar, ya itu salah, intisari ringkasan ya dari artikel yang menginformasikan. Nah, berarti di abstrak itu harus ada latar belakang, rumusan, ya, kemudian metode, kemudian hasil penelitian dan kesimpulan, ya, minimal seperti itu. Ya, ada juga kalau deskripsi juga ada beberapa kampus yang dia langsung fokus kepada tujuan. Ya, jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pendidikan anak usia dini di dalam Islam, gitu ya. Ya, kemudian metode yang digunakan adalah kualitatif, normatif, misalnya kajian pustaka, gitu ya. Kemudian hasil penelitiannya adalah bahwa pendidikan agama Islam, ya, atau pendidikan anak usia dini dalam Islam adalah seperti ini, seperti ini. Ya, udah. Ya, jadi dia bisa langsung ke tujuan, metode, kemudian hasil, atau yang lebih lengkapnya itu adalah latar belakang. Jadi kalau saya bayangkan latar belakang itu adalah 3 baris, kemudian rumusan itu 1-2 baris, kemudian metode itu 2-3 baris, kemudian hasil penelitian itu paling banyak itu 3-4 baris, ya, kemudian ya kesimpulan 2 baris, udah gitu ya. Jadi tidak lebih dari 250 kata untuk abstrak gitu ya. Biasanya ditulis dengan spasi 1 ya. Itu adalah abstrak ya. Jadi antara 200-250 kata ya. Nanti biasanya ada yang diterjemahkan pakai bahasa Inggris ya. Kalau deskripsi saya itu biasanya 1 bahasa Inggris, 1 bahasa Indonesia, 1 bahasa Arab ya. Nah, kata kunci ya itu antara 3-5 atau ya 6 masih boleh lah, udah 1 ya. Jadi 3-6 yang merupakan kata benda atau kata sifat yang menjadi keyword, kata kunci dari tulisan. Ya, nanti kalau dalam dunia digital itu kata kunci itu akan menjadi ya kunci lah ya untuk ketika kita mau nyari tentang piaud ya, cari tentang misalnya akidah akhlak, cari tentang Al-Quran hadis, fikih, sejarah peradaban Islam, metode belajar, pendekatan belajar, semuanya ada di keywordnya. Oke, setelah abstrak, kemudian berikutnya adalah sistematika pembahasan tadi ya. Jadi ini yang harus dipahami nih ya. Saya besarkan sedikit karena tadi jangan sampai nanti seperti tadi udah jalan nggak jalan lagi slide-nya gitu ya. Oke, kita lihat di sini ya, sistematika pembahasan dalam artikel jurnal ilmiah. Yang pertama adalah introduction, pendahuluan ya. Jadi dari mulai pendahuluan ya, kemudian materi inti ya, jadi pembahasan utamanya, kemudian metode, kemudian hasil penelitiannya, kemudian analisis atau pembahasan ya, kemudian penutup, simpulan dan saran. Plus nanti ada daftar pustaka. Gampang kan? Ya, jadi gampang banget nih ya. Jadi sistematika pembahasan kalau kita boleh ringkas lagi berarti pembukaan ya, pendahuluan. Ya, introduction, pendahuluan, kemudian metode yang digunakan, kemudian hasil penelitian, kemudian analisis hasil penelitian, kemudian simpulan, ya daftar pustaka udah. Nah, itu seperti itu ya. Kita lihat satu-satu, tenang saja ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pendahuluan, latar belakang, introduction atau background ya. Jadi pendahuluan ya, atau saya nyebutnya ini aja ya, lebih mudah latar belakang karena sebagian biasa rata-rata menggunakan latar belakang masalah. Ini saya cantumkan semuanya biar mahasiswa itu tidak pusing. Ada yang pakai introduction, ada yang pakai pendahuluan, ada yang pakai latar belakang, ada yang pakai mungkin mukodimah gitu ya. Nah, jadi latar belakang. Saya biasanya menggunakan kata-kata latar belakang. Apa itu latar belakang masalah? Pertama, menguraikan
permasalahan ya sehubungan dengan penelitian dan sekaligus menyajikan parameter yang digunakan. Ya, ini biasanya kadang ada yang langsung dimasukkan di situ metodenya, tapi secara umum ya latar belakang tersendiri, gitu ya. Jadi di latar belakang itu dia menguraikan tentang ya permasalahan yang ada yang akan dibahas, gitu ya. Permasalahan yang ada yang akan dibahas. Ya misalnya sekarang ini tentang kita ingin tahu tentang kayak gimana sih sebenarnya pembelajaran akhlak di era digital. Ya misalnya menggunakan media animasi misalnya, gitu kan ya. Nah kayak gimana nih kira-kira nih, ya apakah anak-anak itu senang atau tidak sih, atau mungkin style animasi itu kayak gimana sih yang anak-anak itu senang, seperti itu ya. Jadi di sini juga di latar belakang itu juga boleh menonjolkan misalnya aspek kontroversial agar menarik, artinya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ya ada yang mungkin menolaknya, ada mungkin yang istilahnya itu berseberangan lah, pokoknya ada di situ diskusi lah gitu ya. Itu boleh diletakkan di latar belakang masalah ya. Argumentasi kita tentang suatu masalah harus diselesaikan. Jadi nggak ngambang gitu ya, namanya juga jurnal, jadi nggak ngambang, jadi nggak kayak film gitu ngegantung, atau mungkin kayak kayak apa namanya novel gitu ya, atau mungkin kayak cerita rakyat biasanya happy ending ya, forever gitu ya. Kalau mungkin cerpen biasa itu kadang cerita itu gantung gitu ya, misalnya cerita tentang apa tuh yang lagi viral sekarang ya, yang lagi viral itu apa ya. Banyaklah film-film itu ya, yang baru nanti mau 2024 tuh ya, ada film tentang kemarin saya lihat short movie, film pendek itu tentang ini, tentang siksa kubur gitu ya, tentang siksa kubur gitu ya. Itu aduh, kayaknya kalau beneran itu sangat kasihan sekali. Kenapa? Karena ceritanya itu ada seorang pembunuh bayaran, kemudian dia meninggal. Nah, ketika meninggal, kemudian pembunuh bayaran itu meninggal, dimasukkan ke peti. Nah, ketika sudah di peti mau dikubur, ternyata apa? Anaknya yang laki-laki masih kecil itu masuk ke peti itu, gitu ya. Dan orang nggak ada yang tahu, gitu ya. Nah, ketika nggak ada yang tahu, akhirnya apa? Anak kecil itu akhirnya ikut ke bawah ke kuburan, ke kubur, gitu ya. Soal ini kayaknya, aduh, kayak nggak mungkin banget ya. Kayaknya kalau sampai seperti itu kejadiannya, aduh sangat ngeri sekali gitu ya. Tapi karena ini film gitu ya, makanya ngegantung ujungnya seperti apa nggak tahu gitu ya. Karena namanya juga film gitu. Kalau jurnal enggak, beda, dia harus clear. Ya sampai kepada misalnya ujungnya adalah bukan happy ending ya, tapi ada kesimpulan yang bisa diambil ya. Makanya isinya itu bisa berupa kritik ya. Kritiknya jangan terlalu pedas lah ya gitu ya, kritiknya tuh ya. Nah, bisa pula merupakan penjabaran lebih lanjut dari judul artikel ilmiah yang kita tulis gitu. Jadi ada ya paling rendahnya itu adalah deskriptif. Ya, kalau S1 ya masih lah, agak boleh lah ya untuk deskriptif. Tapi ada juga di sana ada unsur analisisnya. Kalau S2 dia sudah development, sudah pengembangan atau mengembangkan ya, mengembangkan ide dan gagasan ya. Kalau S3 dia sudah ke inovasi ya, atau novelty. Jadi masing-masing punya level KKNI tersendiri. Ini pendahuluan ya. Yang berikutnya adalah pembahasan utama ini ya. Jadi mulai dari deskripsi, analisis kritis, baru ke kesimpulan. Makanya di situ ada deskripsinya, kupasan, uraian. Jadi bagaimana menguraikan permasalahan yang ada ya, kemudian nanti dianalisis. Analisisnya biasa menggunakan teori ya, bisa dengan argumentasi ataupun juga komparasi. Ya, keputusan dan juga nanti kepada pendirian sikap penulis terkait dengan topik. Nah, ini tadi kenapa disebut subjektif, karena ya memang istilahnya itu apa ya, jadi itu adalah ide gagasan dari penulis gitu ya. Jadi penulis juga harus memiliki argumentasi, jadi tidak hanya ngambang gitu ya, walaupun orang ini nggak setuju ya nggak apa-apa, yang penting dia punya argumentasi, ada simpulannya gitu ya. Oke, lanjut, ini adalah pembahasan utamanya. Yang berikutnya adalah metode penelitian. Wah, ini makanya nih Ibu sekalian, teman-teman semua, saya yakin kan semuanya sudah belajar nih metode penelitian. Ya, otomatis tahu. Ini yang lebih tepat, ini ada disebut dengan apa? Desain penelitian, riset design gitu ya. Kenapa? Karena harus paham tentang waktu dan lokasi penelitian, ya, desain penelitiannya, rancangan penelitiannya, kaidah penelitiannya,
kemudian juga di data dan dalam penelitiannya, jenis-jenis data berdasarkan sumbernya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan misalnya tempatnya, ya, how to analyze datanya, kemudian juga penarikan kesimpulan. Jadi kita pilih dari desainnya itu apakah dia kuantitatif atau kualitatif atau mix gitu ya, atau mungkin normatif gitu ya. Nah, tergantung nih. Jadi kita mau pakai yang mana, pendekatan penelitiannya, kemudian juga teknik pengumpulan analisis data. Ini pokoknya satu slide ini adalah di satu semester belajar metode penelitian. Kalau belum paham, ya nanti boleh bertanya atau boleh juga baca-baca lagi tentang metode penelitian. Ya kalau S1 ini ya kita diajarkan kuantitatif, misalnya X1 terhadap Y, yang minimal udah paham, mau pakai Excel, mau pakai SPSS, itu boleh gitu ya. Kalau kualitatif, nanti lebih banyak sebenarnya. Hasil penelitian, jadi uraian argumentatif berdasarkan teori yang digunakan dalam rangka pengujian hipotesis. Ingat ya, hipotesis itu untuk analisis yang menggunakan kuantitatif data. Asumsi pengkajian diterapkan dalam perumusan masalah gitu ya. Kalau kualitatif dia tidak menggunakan hipotesa, biasanya kadang menyebutnya itu dengan preposisi ya biasanya ya. Kemudian deskripsi hasil penelitian disajikan secara naratif, kualitatif dan juga statistik. Nanti statistiknya berarti bukan hanya statistik deskriptif tapi sudah ke statistik inferensial gitu ya. Dan hasil penelitian disajikan dalam bagian materi inti yang merupakan hasil penelitian. Setelah kita ketahui hasil penelitiannya, tahap berikutnya adalah analisis pembahasan hasil penelitian. Jadi sudah ketemu, oh ini nih ternyata hasil dari statistiknya, hasil dari SPSS-nya adalah ini deskriptifnya. Kemudian how to analyze, ya bagaimana menganalisisnya. Ya, penulis mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan menunjukkan bagaimana temuan-temuan tersebut diperoleh ya. Nah, temuan itu dapat diinterpretasikan dengan struktur pengetahuan yang mapan sehingga dapat dimunculkan teori dan new paradigm ya, paradigma baru. Ya, ada nilai novelty terutama nanti di ya level PhD, doktoral dan juga master atau di magister ya. Kalau mamanya di S1 degree sarjana ini ada nilai novelty, itu akan sangat bagus. Itu kebaruan dari hasil penelitian khususnya di level master dan doktoral ya. Jadi kuliah ini ya S1 ya insya Allah gampang lah, nggak ada yang susah gitu ya. S2 S3 juga gampang kalau kita memang mau serius dan juga fokus gitu ya. Nilai novelty-nya juga kalau kita sering baca, banyak diskusi dan sebagainya, itu juga akan mudah dengan ditemukan. Baik, analisis dan pembahasan, kemudian simpulan atau conclusion ya. Conclusion ini adalah ciri-cirinya, di abstraksi, ringkasan, implikasi, ada implikasinya, pernyataan general, kemudian deduksi dan juga interpretasi ya. Jadi subjective interpretation. Nah, itu ya. Nah, simpulan harus berisi jawaban dari hipotesis. Kalau kuantitatif, berdasarkan fakta, dimerumuskan secara singkat, dan jangan menggunakan kata-kata misalnya itu apa ya, sejauh ini gitu ya, atau mungkin atau kiranya ya, tampaknya. Jadi dia nggak kuantitatif, nggak apa ya, tidak terukur gitu. Jadi harus jelas. Kesimpulan adalah ada pengaruh ya, puasa Senin Kamis terhadap nilai itu memiliki pengaruh sekian, gitu ya. Itu jadi dia clear, jelas, kemudian fokus, kemudian tegas gitu ya. Jadi enggak sejauh ini ya, kemudian tadi kira-kira, mungkin, kiranya, tampaknya, tidak seperti itu ya. Artikel ilmiah juga bisa mengajukan saran. Jadi setelah kesimpulan itu bisa ada saran, rekomendasi tentang penelitian ya. Jadi bisa berkaitan dengan penelitian ya, dia sifatnya harus logis dan tentu saja valid atau sahih ya, yang ditujukan kepada orang, lembaga dan pihak yang berwenang. Oke, kemudian daftar pustaka nih, saya bawakan contoh untuk daftar pustaka ya. Coba saya ini kan full screen biar kelihatan
Ya, inilah daftar pustaka references ya, atau disebut dengan apa? Ya, sumber kepustakaan ya, daftar pustaka ya. Oke ya, jadi ada penulisan buku, artikel jurnal dari internet, artikel surat kabar dari internet, artikel surat kabar tanpa nama penulis langsung disusun berdasarkan abjad ya. Penyusunannya dilakukan dengan spasi rapat, sesuaikan dengan gaya selingkung. Misalnya autornya. Jadi ini saya mengikuti APA style atau American Psychology Association ya. Jadi dia nama orangnya ya, kemudian biasa nama orang yang belakang, kemudian koma, kemudian nama orang depannya titik, baru dalam kurung itu adalah tahunnya, kemudian artikel title-nya, judul dari artikelnya, ya, kemudian nanti ada nama jurnalnya, jurnal title-nya, ya, baik itu online ataupun offline, volumenya berapa, issues-nya berapa, pages-nya, halamannya berapa, dan boleh juga kita tambahkan dengan library database-nya. Ya, dan diaksesnya, access date-nya itu kapan nih diaksesnya gitu ya. Jadi ini untuk kalau namanya buku ya gampang. Misalnya tadi Abdurrahman Ahmad 2020 ya, misalnya filsafat ilmu ya, pustaka Bintang Yogyakarta, gitu aja ya, gampang gitu ya. Jadi tinggal ngikutin aja kalau udah biasa, oh seperti ini gitu. Kalau yang pertama-tama mungkin agak susah, ini maksudnya apa gitu ya, karena nanti agar ketika dibaca itu akan lebih mudah ya. Ini nih detailnya APA style. Pengarang berjumlah 1 orang, misalnya Senjaya Sasa Juarsa 2014, pengantar teori komunikasi Jakarta Universitas Terbuka. Ya, kalau umpamanya pengarangnya berjumlah 2 atau lebih, Ruhani, Siti, Dian Permana, dan Bambang Listio, teknik merawat tanaman flora Indonesia. Ya, jika buku diterbitkan oleh organisasi, misalnya Fakultas Kedokteran Universitas Pemuda, Anatomi Tubuh Manusia Universitas Pemuda. Ini nanti saya akan share juga di Google Classroom ya, untuk bisa mengakses ini dan juga absensinya. Nanti insya Allah akan menyusul untuk nanti bisa diisi ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, and we can discuss about our subject today ya, how to write journal article. Terima kasih. Saya akan stop sharing dulu. Kemudian we have about 18 minutes ya. Kita punya waktu sekitar 18 menit untuk kita bisa diskusi. Ya, silahkan if you have question, kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang belum paham ya. Oh ya, saya mau izin share screen, print screen dulu ya. Nanti untuk bukti juga, print screen. Oke ya, terima kasih untuk Ustaz Dede Mahmudin, Ibu Inayatul Mahmuda, Rahmat Yalamher, Nur Jamila Ahmad, Pak Sondang Edila, Pak Fajar Ramadan, kemudian Pak Burhan Muhajid, ya, kemudian Pak Azmi Maskur, Pak Yusef Taufik Hidayat, Ibu Nining Abu Bakar, ya, kemudian Pak Khairul Anam, kemudian Al-Ah Ja'far Babe juga, kemudian ini Al-Oh Ismi Kamasni, kemudian Pak Iranto, kemudian Pak Ustadz Desa Abror El-Bati ya, yang mungkin nanti ke depan ya, kita pertemuan itu sudah 2 pertemuan, kemudian berdasarkan instruksi kita hanya 7 pertemuan, tetapi nanti untuk konsultasi itu tetap berjalan. Jadi nanti di pertemuan sekarang ya, saya akan tunjukkan ini dulu ya, saya akan tunjukkan untuk yang jurnal Edusiva dulu ya. Baik, sebentar saya berhenti rekaman dulu.